Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hal dilarang dilakukan seorang muslim ketika dalam keadaan junub. Bukan hanya dilarang untuk sholat, ketika junub seseorang juga dilarang memasuki masjid dan memegang Al-Quran. Junub adalah kondisi seseorang yang sedang berhadas besar. Hadas sendiri artinya keadaan kotor atau tidak dalam keadaan suci. Kondisi keadaan junub merupakan salah satu penyebab dilarangnya seseorang melakukan sholat sampai orang tersebut suci. Hadas besar bisa disucikan dengan cara mandi junub. Perintah mandi junub termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Serta jika kamu junub, maka mandilah. Apabila kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, namun Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Junub yang dimaksud di sini terjadi karena keluar mani yang disebabkan oleh aktivitas jima atau bersetubuh dengan istrinya, atau karena keluar mani dengan mimpi atau sebab lainnya. Berikut beberapa hal yang diharamkan atas orang yang sedang junub, yaitu: pertama, mengerjakan sholat. Bagi seseorang yang sedang dalam keadaan junub atau janabah, baik laki-laki maupun perempuan, terlarang untuk mengerjakan sholat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang kedua, mengerjakan tawaf. Sama seperti sholat, bagi seorang yang berada dalam keadaan junub juga dilarang baginya untuk mengerjakan tawaf, karena tawaf itu hukumnya sama dengan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hanya tawaf di Ka'bah sama dengan sholat kecuali kamu boleh berbicara. Maka barang siapa yang hendak berbicara, janganlah ia berbicara kecuali hal-hal yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk yang terlarang bagi seseorang yang berada dalam keadaan junub. Sekalipun satu ayat atau satu huruf, baik dengan suara pelan maupun dengan suara yang dikeraskan, kecuali dengan untuk berzikir atau berdoa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah keluar dari buang air, beliau membacakan Al-Quran kepada kami, dan maka daging bersama kami tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Quran selain janabah sedang dalam keadaan junub. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, janganlah orang yang haid dan junub membaca sedikit pun dari Al-Quran
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya, At-Tirmidzi ketika mengomentari persoalan ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, dan generasi sesudahnya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berkata, orang yang haid dan junub tidak boleh membaca sedikit pun Al-Quran kecuali pada ujung ayat dan huruf, namun mereka memberikan keringanan kepada orang yang sedang haid dan junub dalam bertasbih Subhanallah dan tahlil la ilaha illallah. Yang keempat, menyentuh dan membawa Al-Quran. Larangan lainnya bagi seorang yang sedang dalam keadaan junub adalah menyentuh dan membawa Al-Quran. Jika dalam keadaan berhadas kecil saja terlarang, tentu dalam berhadas besar seperti junub tentu lebih terlarang atau haram. 5. Menetap atau berdiam di dalam masjid. Seorang yang dalam keadaan junub juga dilarang menetap atau berdiam di masjid berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampir di masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sedang berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan atau tidak membolehkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam buku fikih ibadah mazhab Syafi'i oleh Syekh Dr. Alauddin Za'atari dijelaskan, orang yang junub dilarang berdiam di masjid kecuali karena hal darurat, seperti orang yang berlindung di masjid dan susah untuk bisa keluar darinya karena khawatir akan keselamatan nyawanya atau hartanya. Adapun jika sekedar lewat di masjid bukan berdiam diri, hukumnya tidak haram dan juga tidak makruh. Tetapi hal itu menyalahi yang utama jika memang tidak ada alasan yang mendorongnya. Demikian 5 hal yang dilarang saat dalam keadaan junub. Semoga sahabat Islam bisa mengambil manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.